A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum rekan-rekan sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan sehat, hidup, ya, waktu, kesehatan, sehingga kita bisa meneruskan, melanjutkan perjalanan hidup kita ini di dalam rangka terus mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan segala sumber daya yang Allah titipkan kepada kita, ya, berupa materi, ilmu, kesempatan, waktu, keluarga, sahabat, tetangga, lingkungan, teman-teman, semuanya bisa bermanfaat dan berkah, menyelamatkan dan membahagiakan kita fid dunya wal akhirah. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, rekan-rekan sekalian, kita masih meneruskan cerita kemarin bagaimana kita sudah melihat ulama itu juga berbeda-beda pendapat, ya, berbeda-beda ide terkait kata thu'ban, hayyah, ya, yang ada di dalam Al-Quran itu, yang biasanya diterjemah secara mudah, secara langsung oleh penulis kita itu dengan ular, ya. Mereka berbeda-beda menyikapi itu, ya. Mereka punya deskripsi gambaran masing-masing bagaimana sejatinya yang dimaksud thu'ban dan hayya itu, ya. Kita sudah melihat itu. Kesimpulannya mereka berbeda-beda pendapat. Kenapa? Karena memang di dalam Al-Qur'annya sendiri tidak disebutkan secara jelas gitu, maksudnya secara detail banget, ya. Secara sangat detail tidak dijelaskan dalam Al-Qur'an thu'ban atau hayyah itu, ya. Hanya disebutkan di situ bahwasanya fa idza hiya hayyatun tas'a fa idza hiya thu'banun mubin. Pada saat itu tongkat Nabi Musa adalah hayyah yang bergerak, yang hidup, ya. Dan pada saat itu thu'banun mubin, pada tongkat Nabi Musa saat itu adalah thu'ban yang jelas. Nah, rekan-rekan sekalian, ternyata kata yang sering diterjemahkan ular oleh penulis kita atau ulama kita itu, ya, di dalam Al-Quran itu tidak hanya dua itu. Tidak hanya hayyah dan thu'ban yang sering langsung diterjemahkan ular, tapi ada satu lagi yang juga sering diterjemahkan langsung ular, yaitu adalah kata jan atau al-jan, ya. Jadi thu'ban juga diterjemah ular, ya. Kalau kita melihat terjemahnya itu thu'ban itu ya ular, kemudian hayyah juga diterjemah ular, dan satu lagi jan juga diterjemah ular. Kemarin ulama kita sudah tahu bahwa ulama itu juga berbeda-beda, ya. Atau mendeskripsikan, salah satunya adalah disebutkan bahwasanya jan itu adalah ular kecil, sedangkan thu'ban adalah ular besar. Ada juga yang mengatakan thu'ban itu adalah sebuah semesta atau sebuah spesies jenis ular gitu. Lah, jan itu satu dari jenis ular itu. Sehingga setiap thu'ban pastilah jan, tetapi jan itu tidak thu'ban, ya. Maksudnya setiap thu'ban, ya, setiap jan adalah thu'ban, tetapi kalau ngomong thu'ban itu tidak selalu jan, karena anggota dari thu'ban itu ada A, B, C, D, E itu, ya. Ada ular A, ular B, ular C gitu, ya. Dan dideskripsikan secara berbeda-beda. Nah, kata yang berikutnya adalah kata jan. Ini juga diterjemah secara gampang dengan ular, ya. Kita akan bacakan dulu ayatnya. Teman-teman bisa dibuka, ya, di surat 27, surat An-Naml ayat 10, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal alqi asaka falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiron walam yu'aqib
ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Ya. Di sini Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Hei Musa, wa alqi asoka." Ya, ini secara letterlek dulu saya terjemahkan, ya. Wa alqi asoka, dan lemparkan tongkatmu wahai Musa. Falamma ro'aha, ketika Musa ro'aha, melihat tongkatnya itu, tahtazzu, bergerak, ya. Ka'annaha janun, seakan-akan, seolah-olah seperti jan, seperti ular. Seakan-akan seperti ular, atau seolah-olah seperti ular. Walla mudbiron walam yu'aqib, kemudian Musa itu berpaling dan tidak menoleh, gitu ya. Kalau terjemahan biasanya itu diartikan lari gitu. Ya, jadi diartikan tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar, kemudian Nabi Musa lari gitu. Ya, padahal di sini redaksinya walla mudbiron walam yu'aqib, Musa itu memalingkan wajahnya, walla itu berpaling, ya. Enggak mesti lari kalau berpaling itu. Ya. Kemudian berbalik ke belakang Musa itu, mudbiron, berbalik ke belakang, walam yu'aqib, dan Musa tidak menoleh. Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Kemudian Allah berfirman, "Hai Musa la takhaf, jangan takut." Ya. Tidak boleh dan tidak ada seorang rasulku takut kepadaku, itu enggak ada. Jadi di sisiku itu seorang rasul tidak pernah takut. Maksudnya seorang rasul itu, jangankan rasul, kita semua diartikan tidak boleh takut selain pada Allah itu. Ya. Di sini disebutkan la yakhafu ilayya la yakhafu ladayyal mursalun, la takhaf inni la yakhafu ladayya al mursalun. Ya. Jadi aljan di situ, ya, ka'annaha janun, seakan-akan tongkat Nabi Musa seolah-olah seperti jan, seperti ular, ya. Di sini jan itu juga diterjemah ular, gitu ya. Oke, sekarang yang surat yang kedua, coba dibuka surat Al-Qasas, surat 28 ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan alqi asoka. Hai Musa, lemparkan tongkatmu itu. Falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha janun. Ketika Musa melihat tongkatnya itu, ka'annaha janun, tahtazzu. Kalau terjemah bebasnya, tahtazzu, dia bergerak, ya. Ka'annaha janun, seakan-akan seolah-olah seperti ular tongkatnya itu. Wala mudbiron walam yu'aqib, sama redaksinya. Kemudian Musa setelah itu berpaling, ya, berbalik dia itu, walam yu'aqib, dan dia tidak menolehnya. Ya Musa akbil wala takhaf innaka minal aminin. Hei Musa, akbil, kembalilah wahai Musa, hadapkan wajahmu pada saat yang semula itu wahai Musa, la wala takhaf, dan kamu jangan takut, innaka minal aminin, sesungguhnya engkau termasuk orang yang aman. Tidak perlu takut engkau Musa. Seakan-akan Allah mengatakan seperti itu, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, apa sebenarnya kata janun itu? Ya, sekali lagi kita akan mencoba menelisik kata janun itu dan juga kata-kata yang terkait dari kamus yang biasa dipakai oleh mufassir itu, yakni Lisanul Arab dan Al-Mufradat fi Ghurab Al-Qur'an. Ya, kosakata-kosakatanya artinya bagaimana? Saya sudah catat di sini, ya, dari Lisanul Arab dan Al-Mufradat fi Ghurab Al-Qur'an. Nah, ternyata memang ulama sendiri lagi-lagi juga berbeda pendapat mengartikan jan itu. Ya, ini yang asli, yang merujuk. Kalau yang aslinya, kayak kalau kita diterjemahkan gampangnya ular gitu aja, ya. Tetapi kalau kita melihat hasanah intelektual Islam itu, ya, warisan ulama itu, maka kita menemukan ulama itu juga berbeda-beda pendapat ternyata mengartikan jan itu, ya. Nah, di sini disebutkan bahwasanya jan di sini adalah perumpamaan untuk menyebut jenis ular. Ya, ini masih perumpamaan untuk menyebut jenis ular, katanya. Hitam kedua kelopak matanya, warnanya kuning, ya, dan tidak berbisa atau tidak mematuk orang. Ular ini banyak ditemui di rumah orang. Itu satu, warnanya kuning, matanya hitam, tidak berbisa. Deskripsinya kayak gitu kan, ya, ular. Oke. Kemudian menurut Sibawayh, ini sangat terkenal, ini pakar tata bahasa Arab, ya.
si bawah ini, di situ disebutkan aljan adalah ular putih. Ini udah berbeda pendapat. Yang tadi ada yang mengatakan ularnya warnanya kuning. Sedangkan si bawah yang mengatakan ini ularnya warnanya putih. Ya. Sedangkan Abu Amr mengartikan aljan adalah hayyah, sama aja. Ya, hayyah kemarin sudah kan? Ya jan ini ya hayyah sama saja kata dia. Ya, bentuk plularnya atau bentuk jamaknya adalah jawan. Ya, jawan. Itu kalau satu jan, kalau banyak jawan. Oke. Nah, kemudian di sini kita dapati juga catatan Az-Zajjaj selaras dengan Ibnu Abbas. Jadi selaras itu seiring pemikirannya atau pendapatnya itu sama, ya, mirip, ya. Az-Zajjaj dengan Ibnu Abbas bahwa Allah menyerupakan besarnya tongkat itu dengan thu'ban. Jadi thu'ban maksudnya thu'ban itu ular yang sangat besar gitu ya, dan menyerupakan kelincahannya dengan aljan. Jadi maksudnya apa? Ini menganut pendapat yang kemarin bahwasanya thu'ban itu ular yang besar, ya. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu besar gitu, akhirnya diartikan seperti itu, tapi gerakannya itu cepat atau gesit atau lincah. Ya, meskipun ularnya besar tapi gerakannya, jadi diartikan seperti itu. Ya, cuman ini sekali lagi ini adalah pendapat, ya, tentu saja pendapat, redaksi Qur'annya tidak ada. Ya, redaksi Qur'annya itu tidak menyebut itu, menggambarkan, tentu saja enggak ya. Ini tentu saja adalah penggambaran daripada penulis atau ulama. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, itu kemudian berikutnya aljan itu juga diartikan adalah setan. Ya, ditemukan di lisan Arab itu kata jan itu tidak hanya ular, tapi dia diartikan adalah setan gitu. Ya. Artinya adalah setan. Ini sudah berbeda-beda. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, di redaksi Qur'annya ya, kemudian itu sekali lagi yang biasa sering diterjemahkan ular itu tidak hanya 2, jadi 3. Yang pertama adalah hayyah. Kemarin sudah ya, cukup panjang kita ceritakan. Kemudian ada thu'ban, juga sudah ya. Kemudian hari ini adalah jan atau aljan. Ya, falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha janun walla mudbiron walam yu'aqib ya Musa la takhaf. Ya. Inni la takhaf la yakhafu ladayya al-mursalun. Tidak ada ketakutan seorang rasul itu jika dia bersama Allah, tentu saja nggak boleh takut selain pada Allah, ya. Jadi tiga-tiganya sekali lagi itu biasa atau biasa ya diterjemah langsung menjadi ular itu. Tapi kita cukup mendapatkan gambaran ya bagaimana perbedaan thu'ban, hayyah dan juga jan di dalam kamus-kamus Arab itu. Nah, rekan-rekan sekalian, kemudian ketika di awal sudah dipersepsi sebagai berubah menjadi ular yang sebenar-benarnya gitu ya. Tongkat Nabi Musa ketika sudah dipersepsi menjadi ular yang sebenarnya, maka kata berikutnya itu juga akhirnya diterjemah, disesuaikan gitu, dipas-paskan dengan pemahaman di awal tadi ketika sudah diartikan atau dipahami tongkat Nabi Musa benar-benar menjadi ular, ya, yaitu kata talqaf dan juga kata tahtazzu. Ya, kan di ayat sebelumnya itu kan tongkat Nabi Musa itu kemudian disebutkan oleh Allah talqafu ma yafikun. Ya, ketika berduel dengan para penyihir itu, Nabi Musa kemudian diceritakan talqafu ma yafikun, tongkat Nabi Musa itu diterjemahkan menelan. Ya, ularnya Nabi Musa menelan apa yang mereka tipukan, yang langsung biasanya diceritakan ularnya Nabi Musa yang besar itu menelan ular-ular kecil para penyihir itu. Nah, itu tidak ada rekan-rekan sekalian, ya. Tidak pernah Allah mengatakan ada ular-ular kecilnya para penyihir, itu enggak ada. Ya. Nah,
Sejatinya kata talqaf itu yang biasa diterjemah menjadi menelan sebenarnya itu tidak menelan, ya. Tidak menelan sebenarnya. Menelan itu dalam bahasa Arab ada sendiri. Bala'a ya bala'u ibtala'a. Itu baru ibtala'a ya betali'u. Dari kata bala'a ya bala'u. Itu baru menelan. Lah, kalau talqaf ini asal katanya berarti mengambil secara cepat baik barang maupun gagasan. Talqaf itu. Arti asalnya adalah bukan menelan, tapi mengambil secara cepat apa yang ditawarkan. Baik itu berupa barang ataupun gagasan. Jadi misalkan ada orang, ya, Zaid dan Umar. Ini kalau bisa permisalannya biasanya gitu. Ada Zaid, ada Umar. Kemudian Umar ini menawarkan barang. Zaid, kamu mau nggak pizza ini? Lah sama Zaid langsung, aku mau gitu. Lah, mengambil secara cepat itu namanya talqaf. Ya, atau misalkan argumentasi nih, ya argumentasi Umar atau Zaid berargumentasi bla 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 ditanggapi oleh Umar secara cepat. Ya. Lah, itu juga berarti talqaf atau yalqaf. Jadi arti asalnya sekali lagi mengambil secara cepat baik barang ataupun ide, menanggapi secara cepat ide. Makanya orang yang cerdas, ya, orang yang cerdas itu disebut lakifun. Lakif. Ya, jadi karena apa? Karena orang yang cerdas itu bisa memahami ide gagasan, ya, kalimat-kalimat itu dengan cepat dan dia meresponnya bisa dengan cepat. Itu orang yang cerdas. Ya, jadi mengambil dengan cepat. Orang yang cerdas itu bisa mengambil dengan cepat ide yang berada di sekitarnya. Maka orang yang cerdas itu disebut lakif. Ya. Jadi kata menelan sekali lagi itu juga terjemahan, itu sudah tafsir itu ya. Jadi tongkat Nabi Musa menelan itu sudah tafsir. Tapi redaksi asalnya adalah talqafu ma yafikun. Tongkat Nabi Musa itu talqafu, mengambil dengan cepat apa yang mereka para penyihir itu dustakan. Ya, nanti kita akan mengambil kesimpulan lebih komprehensif tentu saja ya. Setelah kita mengetahui arti dan makna kosakata tadi sesuai konteksnya tentu saja. Ya. Oke, yang kemudian rekan-rekan sekalian, kata berikutnya yang sering yang perlu kita tinjau lebih jauh adalah kata tahtazu. Ya, tahtazu. Kan tadi ada redaksinya wa alqi asoka falamma ra'aha tahtazu ka'annaha jan, ya kan? Tahtazu ka'annaha jan. Ketika Nabi Musa melihat tongkatnya itu, tongkat Nabi Musa itu tahtazu ka'annaha jan. Ya, ini terjemah biasanya langsung diartikan tongkat Nabi Musa itu bergerak cepat atau bergerak-gerak. Sejatinya hazza, ya, hazza menurut Ar-Raghib Al-Asfahani di dalam Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran itu disebutkan bahwasanya tahtazu atau hazza, ya, hazza itu artinya adalah menggoyang dengan keras. Jadi hazzu itu artinya adalah menggoyang dengan keras. Jadi kalau mengikuti arti ini, maka tongkat Nabi Musa bergoyang dengan keras. Maksudnya bagaimana? Ya, yaitu arti asalnya itu dulu. Ya, ibrohnya itu ada di surat 19, surat Maryam ayat 25 insya Allah. Redaksinya ketika Maryam itu hamil, ya, kemudian dia bersandar di pohon kurma, kemudian dia mendapatkan wahyu dari Allah, difirmankan kepada Maryam, wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqitu alaiki rutoban janiyah. Insyaallah gitu redaksinya, ya. Kemudian ada wahyu, Maryam mendapatkan wahyu, wahyu itu berbunyi, "Hei Maryam, goncanglah dengan keras pohon kurma itu." Itu bukan menggerakkan pelan-pelan gini tentu saja. Wahuzzi ilaiki, gerakkan pohon kurma itu yang keras, yang kencang dengan sekuat tenagamu sehingga pohon kurma itu menjadi jatuh. Tentu saja kalau digoyangkan pelan nggak akan jatuh pohon kurma buah-buahnya itu. Jadi wahuzzi ilaiki, goyanglah dengan keras pohon kurma itu sehingga tusaqitu alaiki rutoban janiyah, buah-buahnya, buah kurma itu sehingga berjatuhan di sekitarmu, kamu bisa memakannya. Ya, jadi hazza atau tahtazu itu arti asalnya adalah menggoncang dengan keras, ya, menggoncang dengan keras. Lalu apa nanti kita akan terapkan di dalam ayat Al-Qur'an itu secara komprehensif, ya. Bagaimana sebenarnya
memahami ya tongkat Nabi Musa yang seakan-akan itu sekilas itu menjadi ular. Sekali lagi kata menjadinya nggak ada ya kan. Oke rekan-rekan sekalian, itu dulu yang bisa saya ceritakan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Akhiru da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.